Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi di ruangan ini pada hari ini, yaitu terkait rapat evaluasi selama sebulan untuk membahas Mandar Lisan Samarinda. Nah, sebelumnya saya hormati BPH Mandar Lisan Samarinda, yaitu Bendahara Ibu Hama, dan Bapak Kepala Sekolah Mandar Lisan Samarinda, Bapak Andi Prasetyo di bawah. Dan saya hormati yaitu KPU, Wakil Kesiswaan, Wakil Guru Humas, Kali Kelas dan Guru, Kabar Perpus, KPU Ibu Kantin, dan Koperasi Kebersihan dan Keamanan yang hadir pada rapat siang hari ini. Langsung saja untuk membersihkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada kita pada hari ini. Kepada Bapak Sekolah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan para staf atau usaha Mandar Lisan Samarinda karena telah bersedia berkumpul pada rapat pagi hari ini, yaitu rapat bulanan sebulan sekali untuk membahas kendala-kendala yang telah dilalui dalam sebulan ini. Untuk sebab itu, marilah kita buka rapat pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Tanpa berlama-lama, marilah kita melanjutkan rapat pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Saudara Ahmad Utami sebagai moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas penyampaian dan sambutannya tadi. Dan menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu rapat evaluasi adalah bentuk koordinasi kita sebagai pengurus atau yang Mandar Lisan Samarinda selama 9 ini terkait proses apa perkembangan dan kendalanya di Mandar Lisan Samarinda. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Mungkin di pembahasan awal ini kita akan mendengarkan penyampaian perkembangan dan kendala di setiap wakil atau di setiap penyampaian dari staf Mandar Lisan Samarinda. Lanjut kita ke KPU, yaitu yang berkenan hadir pada hari ini, Bapak Ridho. Saya silakan untuk menyampaikan terkait KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Mandar Lisan Samarinda, Bapak Andi Prasetyo di bawah. Yang saya hormati Bapak Ahmad Kami sekali selaku sekretaris. Yang saya hormati Ibu Siti Rama sekaligus bendahara. Dan saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu pimpinan kabak-kabak sekalian yang hadir pada rapat kali ini. Sesuai agenda pada rapat kali ini, yaitu membahas terkait rapat bulanan dan rapat koordinasi sekolah kita. Untuk bagian administrasi dan TU sendiri, di sini saya menyampaikan keluhan dari kami, yaitu masih sama seperti pada umumnya terkait kompetensi kinerja kita, pegawai kita, yaitu masih kurangnya kepahaman terkait digitalisasi, khususnya pada penginputan menggunakan komputerisasi, sehingga menghambat kinerja kita di bagian penginputan data. Jadi itu sih yang menjadi kendala pada bidang khususnya TU dan administrasi. Kemudian mengenai rapat evaluasi bulanan sebelumnya terkait kedisiplinan, kemudian keinisiasian kinerja pegawai, saya rasa sudah mengalami perubahan yang menjadi perubahan lebih baik. Itu aja sih dari bagian TU dan administrasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya dari Kabak TU atau yang disampaikan oleh Bapak Ridho tadi. Saya garis bawahi apa yang disampaikan Bapak Ridho mengenai kendalanya, yaitu pemahaman atau kurangnya pemahaman pegawai kita atau para staf mengenai IT, digitalisasi atau teknologi, sehingga hal itu menghambat kinerja pegawai Mandar Lisan Samarinda. Adapun perkembangannya yaitu mengenai inisiasi atau kedisiplinan pegawai berkembang lebih baik. Mungkin kita lanjut ke Wakil Kesiswaan, yaitu yang hadir pada hari ini Ibu Alifa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai wakil kesiswaan langsung saja
ingin menyampaikan perkembangan terkait tata tertib siswa dan siswi selama sebulan ini. Yang pertama mengenai rambut. Nah, rambut di sini banyak, khususnya bagi para siswa yang sudah melebihi alis. Sedangkan di peraturan kita rambut itu tidak boleh melebihi alis. Gitu. Dan yang kedua mengenai pakaian dan juga perlengkapan atribut. Biasanya tuh kebanyakan di hari Senin pasti selalu ada siswa juga siswi, mereka banyak yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti topi dan juga dasi. Nah, permasalahan ini saya berharap sekiranya bimbingan konseling itu lebih tegas lagi ya, dan juga khususnya para wali kelasnya juga agar membantu sekiranya para siswa ataupun siswi itu lebih memperhatikan lagi masalah peraturan di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Alifah selaku wakil kesiswaan, yaitu penyampaian terkait rambut dan atribut siswa yang banyak tidak ditaati oleh siswa-siswi Madrasah Desa Samarinda. Dan hal ini wakil kesiswaan meminta ketegasan lebih lagi dari bimbingan konseling Madrasah Desa Samarinda. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada bimbingan konseling, yaitu kepada Ibu Jania untuk menanggapi atau menyampaikan terkait yang disampaikan oleh wakil kesiswaan tadi. Saya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku guru bimbingan dan konseling akan menyampaikan permasalahan terkait dengan wakil kesiswaan, yaitu Ibu Alifah, yaitu permasalahan rambut dan pakaian. Beberapa poin yang akan saya tambahkan, yaitu yang pertama itu adanya laporan mengenai bullying yang terjadi di sekolah ini, kemudian adanya anak yang dikucilkan. Jadi saya rasa terkait ini pelaku bullying memerlukan bimbingan khusus, begitupun dengan korban. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial yang ada di sekolah. Untuk masalah ini saya mohon kepada wali kelas agar lebih memperhatikan anak peserta didik untuk meminimalisir terjadinya pembulian di lingkungan sekolah kita. Itu saja yang saya sampaikan dari bimbingan konseling. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Chania selaku bimbingan konseling atau BK di Madrasah Desa Samarinda. Selanjutnya saya serahkan kepada wali kelas, karena pada rapat hari ini kita juga mengundang para wali kelas Madrasah Desa Samarinda untuk menyampaikan mengenai apa yang disampaikan wakil kesiswaan atau bimbingan konseling. Kepada wali kelas saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai wali kelas sekaligus guru. Untuk permasalahan di bulan ini, kebanyakan siswa yang alfa lebih dari 3 hari. Lalu seringnya siswa terlambat masuk kelas dengan alasan kurangnya jam istirahat, karena bagi mereka 15 menit itu tidak cukup untuk istirahat. Lalu di dalam kelas kurangnya konsentrasi siswa dalam pelajaran, dan siswa juga kurang minat pembelajaran yang saya ajarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari wali kelas yang lain bisa menambahkan. Saya persilakan. Baik, di sini saya hanya sedikit menambahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kurangnya kefokusan pada saat berlangsung dapat terjadi jika suasana kelas yang kurang mendukung baik dari segi kebersihan, kenyamanan kelas, dan ada beberapa murid yang ribut dalam pembelajaran berlangsung. Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya gangguan pembelajaran, yaitu ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, ada merasa lelah dan lemas terus-menerus. Dan 3, hilangnya rasa atau malas mengikuti kegiatan belajar berlangsung karena tugas yang terlalu banyak. Baik, terima kasih kepada para wali kelas yang menyampaikan tadi untuk kita, Ibu Amira, terkait perkembangan atau kendala anak peserta didik di Madrasah Desa Samarinda. Mungkin pembahasan mengenai kendala ini bakal kita bahas bersama-sama setelah penyampaian.
Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Kabak Perpustakaan yang hadir pada hari ini, Ibu Kiki Amelia. Saya silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, permasalahan di perpustakaan ini itu kurangnya update koleksi buku, lambatnya siswa mengembalikan buku, dan rusaknya buku saat siswa mengembalikan buku yang dipinjam. Tetapi saya sudah buat peraturan, telat dan rusaknya buku itu harus kena denda. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kabak Perpustakaan yaitu Ibu Kiki atas penyampaiannya tadi, yaitu mengenai kurang update buku dan pengembalian buku yang dipinjam terlalu lambat sehingga banyak buku yang hilang. Selanjutnya kita ke wakal kurikulum yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai wakilan dari wakal kurikulum. Baik, mohon izin Pak. Jadi mengenai kurikulum Mandalisa Samarinda ini kita masih mengadopsi kurikulum ke-13. Sedangkan apa yang ingin saya sampaikan perwakilan dari wakal kurikulum yaitu perubahan kurikulum Merdeka Belajar sehingga kita bisa mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar. Pada rapat sebelumnya kita membahas kurikulum, yaitu banyak yang menyanggah atau banyak yang tidak setuju perubahan kurikulum karena tidak bisa beradaptasinya kita terhadap kurikulum tersebut dan belum kesiapan kita. Adapun yang saya tanggap mengenai hal itu, bahwasanya kalau kita belum siap atau tidak bisa mengadopsi kurikulum itu, kapan kita bisa mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar? Karena hal ini penting bagi Mandalisa Samarinda ke depannya. Baik, itu saja yang saya sampaikan selaku wakil kurikulum. Sekian, terima kasih. Baik, kita langsung saja ke wakil humas yaitu yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ikhwan Nukobi. Saya persilakan untuk menyampaikan kepada Bapak Humas. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai humas di Mandarul Ihsan ingin menyampaikan adapun beberapa kendala di bulan ini, yaitu mengenai gotong royong bersama masyarakat. Sepertinya siswa Mandarul Ihsan ini kurang berpartisipasi lah terhadap masyarakatnya. Apakah karena pihak sekolahnya kurang merangkul siswanya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar sekolah tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator. Mungkin di sini saya hanya ingin melaporkan hasil tindak lanjut evaluasi dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang masih saja ditemukan, dan kami dari staf koperasi masih terus memperbaiki sistem maupun teknik pemasaran serta memenuhi berbagai kekurangan yang masih ada dengan melihat keluhan dari para konsumen kami. Untuk sejauh ini pelaksanaan kegiatan koperasi masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Mungkin di sini tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya mewakili seluruh bapak atau ibu kantin yang lain. Sebelumnya sudah ada kemajuan terkait kesadaran mahasiswa yang diharuskan untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di area kantin. Akan tetapi sedikit permasalahan di sini adalah masih ada beberapa siswa-siswi yang ketika memasuki kantin tidak melepas sepatu. Nah, sehingga membuat lantai kantin menjadi kotor. Kami dari pihak kantin juga sudah beberapa kali menegur untuk melepas sepatu, tetapi masih saja melanggar. Mungkin untuk masalah ini bapak atau ibu bisa membuatkan seperti pamflet atau gambar-gambar sehingga bisa menimbulkan kesadaran siswa itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Penyampaiannya Ibu Fatmawati selaku wakilan dari kantin. Mungkin apa yang disampaikan Ibu Fatmawati bisa dipertimbangkan oleh kita semua, yaitu kayak pamflet atau himbauan yang bisa menegur siswa-siswa untuk menertibkan atau tidak meresahkan para pemilik kantin lagi. Lanjut kita ke keamanan dan kebersihan yang hadir pada siang ini, yaitu Bapak Dr. Wahyu Surya. Saya silakan Pak.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya selaku pihak keamanan dan kebersihan ingin menyampaikan terkait tata tertib dan kebersihan di lingkungan sekolah ini. Yang pertama dalam hal keterlibatan murid. Semakin hari ini banyaknya para murid yang terlambat dengan berbagai macam alasan, dan juga para murid banyak yang memarkirkan motornya itu sembarangan terhadap aturan. Lalu yang kedua terkait kebersihan sekolah. Banyaknya murid-murid saat jam luar, maksudnya jam istirahat itu banyak yang membeli makanan maupun minuman dari luar sekolah, yang menimbulkan banyak sampah yang masuk ke dalam lingkungan sekolah kita. Saya harap dari pihak sekolah dapat menambah tempat-tempat sampah di area sekitar kantin maupun di area sekitar kelas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Wahyu Surya atas penyampaian selaku keamanan dan kebersihan dan desa Samarinda. Lanjut kita ke BPMA, Badan Pemusat Mandat Desa Samarinda, yaitu bendahara akan disampaikan oleh Ibu Ahmad terkait pengelolaan uang Mandat Desa Samarinda selama sebulan ini. Pada saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keuangan madrasah. Sumber yang didapat dari Madrasah Darul Ihsan diperoleh dari wali murid melalui komite madrasah, melalui sumbangan operasional pendidikan tiap bulan. Adapun juga bantuan operasional sekolah dari pemerintahan atau dana BOS. Untuk pengeluaran digunakan program madrasah dan belanja lainnya seperti program pengembangan standar pendidikan, pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga pendidik, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan implementasi manajemen madrasah, pengembangan panggilan dan sumber dana pendidikan, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ibu Rahma atas penyampaian tadi terkait bendahara atau pengelolaan uang Mandat Desa Samarinda. Lanjut kita ke Bapak Kepala Sekolah untuk menanggapi atau menyampaikan terkait apa yang disampaikan oleh para staf atau para kabak yang disampaikan tadi kepada Bapak Andi Prasetyo di bawah. Saya silakan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya yang telah disampaikan oleh dari guru, staf atau usaha, serta Bapak dan Ibu kantin yang telah hadir pada rapat pagi hari ini. Di sini saya memiliki sedikit catatan mengenai kendala-kendala yang telah dialami oleh Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, kurang lebih itu seperti ketertiban siswa dalam semua hal. Contohnya seperti disiplin rambut, atribut, dan yang lainnya. Di sini saya lebih mengarahkan kepada guru BK untuk bisa bekerja sama dengan wakil-wakil untuk lebih merangkul siswa dalam hal ketertiban dan bisa menjaga ketertiban di sekolah kita, yaitu Darul Ihsan Samarinda. Ini selanjutnya mengenai kurangnya ambil buku. Insya Allah sekolah kita telah bekerjasama dengan lembaga perpus di Samarinda. Insya Allah bulan depan akan akhirnya buku yang disalurkan oleh Pustakaan Samarinda. Selanjutnya, di sini kita membahas pembahasan pertama. Yang pertama itu ada kenapa kurikulum Merdeka tidak dipasangkan di sekolah kita. Lebih tepatnya karena mungkin dari TU alasan itu sendiri kurangnya skill persiapan dari staf, guru dan lainnya mengenai skill dalam komputer dan yang lainnya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin dari Sapras, insya Allah kita akan melengkapi lagi di bulan depan. Ada pemasukan dari dana BOS
Dan kurang mendukung lagi kita memakai kurikulum Merdeka ini mungkin dari siswanya itu sendiri dan bagaimana strategi kedepannya. Mungkin dari staf atau guru yang lainnya bisa memberikan masukan mengenai bagaimana sekolah kita ini bisa menggunakan kurikulum Merdeka pada bulan depan. Mungkin itu saja dari guru-guru, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas masukan atau solusi-solusi yang dipaparkan oleh Kepala Sekolah tadi terkait kendala kita Mandar Desa Samarinda. Mungkin saya selaku moderator dan sekretaris Mandar Desa Samarinda akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi mengenai wakar kesiswaan, yaitu terkait rambut atau atribut yang sering dilanggar oleh siswa Mandar Desa Samarinda. Mungkin kita Mandar Desa Samarinda bisa menegaskan lagi dengan koordinasi wakar kesiswaan kepada BK, sehingga BK ini bisa lebih tegas lagi, dan maunya BK ini tidak hanya membina atau membimbing yang sering melanggar, tapi membina yang tidak melanggar juga, sehingga kita bisa mencegah pelanggaran yang ada nantinya. Tidak lupa juga berkoordinasi dengan wali kelas, sehingga kerjasama antara wakar kesiswaan dan BK dan wali kelas bisa mendisiplinkan siswa yang ada di Desa Samarinda. Dan terkait kabar perpustakaan, yaitu update-nya buku, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita sudah menjalin kerjasama atau hubungan yang baik kepada lembaga atau perpustakaan Samarinda, sehingga bulan depan bisa kita mengupdate buku-buku di perpustakaan Mandar Desa Samarinda dari saluran buku yang ada dari perpustakaan Samarinda. Dan terkait pengembalian yang lambat sehingga diadakan denda, itu memang harus, karena kenapa? Karena siswa Mandar Desa Samarinda sering menyepelekan buku yang dipinjam, sehingga hal itu bisa menyebabkan buku-buku hilangan. Dan hal ini lebih ditegaskan lagi berapa dendanya, entah itu 5.000, dan saran saya 5.000 sih. Dan terkait humas tadi, partisipasi gotong royong, yaitu kembali lagi kita sebagai guru atau staf atau kabak yang ada di Mandar Desa Samarinda lebih sering lagi rangkul atau membimbing siswa Mandar Desa Samarinda, sehingga hal itu tertanam kepada anak peserta didik kita. Dan yang terkait keamanan dan kebersihan, yaitu hal ini pastinya terkait lagi mengenai kedisiplinan. Berulang kali kita membahas mengenai kedisiplinan siswi Mandar Desa Samarinda, sehingga kita kewalahan di sini. Yang kita bahas pasti kedisiplinan. Oleh sebab itu BK ini tidak hanya membimbing yang melanggar saja, yaitu yang tidak melanggar dibimbing juga, sehingga itu menanamkan jiwa-jiwa yang memiliki kedisiplinan yang baik ke depannya. Dan terkait kabar PU tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita akan mengadakan pelatihan atau penanaman cara menggunakan teknologi digitalisasi, sehingga para staf atau para pegawai Mandar Desa Samarinda tidak kewalahan atau tidak terhambat lagi terkait teknologi yang ada, sehingga kita bisa menyanggupi hal tersebut. Dan terkait kurikulum Merdeka Belajar, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu kita kurang strategi, kurang apa yang mau kita bahas, kurang apa sih yang akan kita bawa, kenapa kita harus mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar. Yaitu kita harus ada strategi tadi, yang mana kita bakal menyusun strategi ini bertahap. Makanya disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar secara bertahap, tidak semena-mena menerapkan saja, yaitu kita harus menyusun strateginya dari awal, bagaimana cara penerapannya. Mungkin itu penyampaian dari saya. Apabila ada penyampaian yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan. Jika tidak ada, mungkin saya lanjutkan, yaitu saya serahkan kepada notulensi untuk menyampaikan hasil atau notulens dari rapat hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Nurul. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil rapat kita pada hari ini, yaitu rapat koordinasi dan evaluasi bulanan Darul Ihsan Samarinda. Yang pertama mengenai kedisiplinan siswa, yaitu perlu adanya koordinasi dan kerjasama lagi yang dari guru BK dengan wakil kesiswaan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang kedua mengenai pengupdatean
koleksi buku perpustakaan itu kita sudah menjalin kerjasama dengan perpustakaan Samarinda untuk proses penelitiannya sudah dilakukan dan insya Allah akan datang pada awal bulan depan. Terus yang ketiga, diberlakukannya denda untuk kerusakan dan keterlambatan pengembalian buku demi menjaga koleksi buku yang ada. Yang keempat yaitu akan segera dilaksanakannya pelatihan untuk peningkatan skill staf maupun guru-guru agar dapat menerapkan kurikulum merdeka tanpa adanya ketinggalan digitalisasi. Yang terakhir yaitu para guru dan staf mengatur strategi secara bertahap seperti apa untuk menerapkan kurikulum merdeka ke depannya. Mungkin itu saja kesimpulan rapat pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas penyampaian tutorial rapat kita hari ini. Kita di ujung rapat hari ini yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bendahara yang hadir pada rapat hari ini. Semoga kita ke depannya bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi untuk bisa membangun Mandala Desa Samarinda yang lebih baik ke depannya. Mungkin sekian dari saya selaku sekretariat dan moderator pada rapat hari ini. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.